Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menyelami salah satu karya paling mendalam dari Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, yaitu Kitab Mishkat Al-Anwar. Lewat penelaahan ini, kita akan memulai sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan untuk memahami apa itu hakikat cahaya, yang mudah-mudahan akan membawa kita pada cahaya di atas segala cahaya. Nah, kita akan mulai dengan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan yang juga diajukan oleh Al-Ghazali sendiri. Apa sih cahaya yang sejati itu? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi inilah gerbang yang akan membuka pemahaman kita tentang realitas dan juga tentang Tuhan. Di bagian pertama ini, Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk ibaratnya membongkar dulu pemahaman kita tentang kata cahaya. Karena ternyata apa yang selama ini kita anggap sebagai cahaya, ya mungkin itu baru permukaannya saja, baru bayang-bayangnya dari sesuatu yang jauh lebih hakiki. Menurut Al-Ghazali, ada 3 tingkatan pemahaman soal cahaya ini. Pertama, ada tingkatannya kaum awam atau umum yang melihat cahaya ya sebatas cahaya fisik, seperti matahari atau lampu. Lalu ada tingkatannya kaum khawas atau para elit yang mulai sadar kalau ada cahaya lain yang lebih tinggi. Dan puncaknya, tingkatan khususul khawas, elitnya para elit yang berhasil menyaksikan cahaya yang sejati. Disinilah Al-Ghazali mengajukan sebuah argumen yang sangat menarik. Beliau bilang kalau kita mau jujur, akal atau mata batin kita itu sesungguhnya jauh lebih pantas disebut cahaya daripada cahaya fisik yang dilihat mata kepala kita. Loh kok bisa begitu? Kenapa? Jawabannya, karena cahaya akal itu punya keunggulan yang luar biasa. Coba kita pikirkan. Akal bisa melihat dirinya sendiri kan? Dia tidak dibatasi oleh jarak. Akal bisa memahami hal-hal yang goib, yang tak terlihat mata. Akal bisa menangkap esensi atau hakikat dari sesuatu, bahkan bisa membayangkan hal-hal yang tak terbatas. Beda sekali dengan cahaya fisik yang buta terhadap dirinya sendiri dan sangat terbatas oleh ruang. Nah, setelah membangun fondasi ini, barulah Al-Ghazali menuntun kita ke puncak argumennya. Beliau akan menunjukkan kepada kita siapa satu-satunya cahaya yang benar-benar sejati, cahaya yang sumbernya dari dirinya sendiri, bukan pinjaman dari manapun. Jadi kesimpulannya sederhana tapi sangat mendalam. Cahaya sejati itu hanyalah Dia yang terang karena zatnya sendiri. Dan Dialah yang membuat segala sesuatu yang lain menjadi terang. Semua cahaya selain Dia, entah itu cahaya matahari, cahaya akal, pada hakikatnya hanyalah kiasan. Semuanya itu cahaya pinjaman. Dan sang pemilik cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa artinya ini? Artinya, semua yang eksistensinya meminjam cahaya ini, pada dasarnya akan sirna, akan fana. Semua lentera pada akhirnya akan padam. Yang abadi, yang kekal, hanyalah wajahnya, sang sumber cahaya itu sendiri. Pemahaman inilah yang kemudian mengantarkan para pencari spiritual sejati ke level tauhid yang paling tinggi. Bukan lagi sekadar meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi sudah sampai pada kesadaran, la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Sebuah kesadaran di mana dalam pandangannya, yang benar-benar ada itu hanyalah satu realitas tunggal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua yang menurut saya sangat indah. Di sini, Al-Ghazali akan membedah sebuah perumpamaan agung dari Al-Quran untuk memetakan seluruh alam semesta yang ada di dalam jiwa kita. Ini luar biasa sekali. Ini dia ayat kuncinya, yang sering kita sebut sebagai ayat cahaya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya itu seperti sebuah mishkat atau relung dinding yang di dalamnya ada pelita. Ayat ini ternyata bukan cuma perumpamaan biasa. Ini adalah cetak biru untuk memahami struktur ruh kita. Al-Ghazali lalu memetakannya dengan sangat detail. Mishkat, ceruk di dinding itu adalah ruh indrawi kita, yang menangkap informasi dari luar. Zujajah, kacanya yang bening, adalah ruh imajinasi. Lalu misbah, sang lampu di dalamnya, itulah ruh rasio kita yang memberi pemahaman. Lampu itu dinyalakan oleh minyak dari pohon syajarah yang melambangkan ruh pemikiran. Dan yang paling penting, zait, minyaknya yang jernih itu, adalah ruh kenabian, bahan bakar suci yang menjadi sumber bagi semua cahaya di dalam diri kita. Jadi, karena setiap tingkatan ruh ini pada dasarnya adalah bentuk cahaya yang berbeda-beda, yang tersusun berlapis-lapis,
satu di atas yang lain, maka jiwa manusia itu adalah manifestasi sempurna dari firman-Nya, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi kalau memang Allah adalah cahaya, dan jiwa kita juga terbuat dari lapisan-lapisan cahaya, kenapa kita tidak bisa melihatnya dengan mudah? Nah, Al-Ghazali menjelaskan, ini semua karena adanya hijab, adanya tabir-tabir yang menutupi pandangan kita. Dalam sebuah hadis, bahkan disebutkan bahwa Allah itu memiliki 70.000 hijab yang terbuat dari cahaya dan kegelapan. Angka ini tentu bukan soal jumlah harfiah ya, tapi ini adalah simbol yang menunjukkan betapa tebal dan berlapisnya penghalang antara kita dengan Dia. Hijab yang pertama dan paling tebal adalah hijab kegelapan murni. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, yang tenggelam dalam kesenangan duniawi semata, atau kaum ateis yang sama sekali mengingkari adanya sang sumber cahaya. Hijab kedua ini lebih rumit, campuran antara gelap dan terang. Ini adalah levelnya orang-orang yang sudah mencari cahaya, tapi mereka salah alamat. Mereka berhenti dan menyembah cahaya-cahaya yang lebih rendah. Ada yang menyembah api, bintang, atau bahkan menyembah konsep Tuhan yang keliru, yang mereka samakan dengan makhluk. Dan yang paling halus, yang paling menipu, justru adalah hijab yang ketiga, hijab cahaya murni. Ini adalah hijabnya para pejalan spiritual yang sudah mencapai makam atau tingkatan yang tinggi. Mereka begitu terpesona dengan cahaya keindahan manifestasi Tuhan, sampai-sampai mereka berhenti di situ. Mereka mengira manifestasi itu adalah Tuhan itu sendiri. Ironis sekali kan, cahaya yang mereka capai justru menjadi penghalang mereka dari sang sumber cahaya. Pertanyaannya sekarang, adakah yang bisa menembus semua hijab ini? Kegelapan, campuran gelap terang, bahkan hijab cahaya sekalipun? Bagian terakhir ini akan menjelaskan tentang keadaan mereka yang berhasil, yang sampai pada tujuan akhir. Mereka inilah yang disebut golongan wusul, artinya orang-orang yang telah sampai. Bagi mereka, semua hijab telah terangkat. Pandangan mereka tidak lagi tertuju pada hijab, bahkan tidak lagi tertuju pada diri mereka sendiri. Diri mereka seakan lebur, hangus terbakar oleh keagungan dan keindahan wajah ilahi. Inilah puncak dari tauhid, sebuah kondisi spiritual yang disebut fana atau peleburan diri, di mana kesadaran akan aku sebagai entitas terpisah itu sirna, dan yang tersisa dalam kesadarannya hanyalah Dia, Al-Wahid Al-Haq, yang Maha Esa dan Maha Nyata. Setelah kita bersama-sama menyelami peta realitas dan peta jiwa dari Imam Al-Ghazali ini, kini pertanyaan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Coba kita renungkan sejenak. Di balik hijab yang manakah kita saat ini berdiri? Semoga perenungan ini bisa menjadi secercah cahaya yang membantu menyincap tabir kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.